rajin sholat, rajin berjamaah ke masjid, tapi bagaimana rajinnya ibadah, begitu juga dia rajinnya menipu orang. Bagaimana dia rajinnya ibadah, mengambil hak orang pun tak berhenti juga. Bagaimana rajinnya dia ibadah, mau nyakiti hati orang pun begitu juga rajinnya. Lalu kenapa tak ada efek dalam sholat? Jawabnya, dia bertahan dengan kebodohan dan ketidaktahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, keluargaku yang insyaallah kita semua selalu bermohon kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimbar khutbah yang baik dan sangat berkah ini, khatib kembali mengajak kita semua dan diri pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Modal iman dan takwa kita akan mulia dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara lain dalam hidup ini kecuali memperkuat keimanan, mengasah ketakwaan. Semakin lama kita hidup, hendaknya rasa takut ini semakin tumbuh dalam hati kita. Makin lama kita hidup, semakin meningkat keimanan tumbuh dalam hati kita. Apa sebab? Karena iman dan takwa ini dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kalau orangnya beriman, insya Allah selamatlah hidup dunia dan akhiratnya. Kalau orangnya bertakwa, mulialah dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi isi dari ketakwaan itu tak segampang mengucapkan, menyampaikan di atas mimbar ini. Realisasi yang terpenting, karena takwa itu Nabi mengisyaratkan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Nabi, sambil Nabi menunjuk mengarah kepada qalbu atau hati. Jadi hari ini saudara tidak tahu saya ini bertakwa atau tidak. Sama juga saya melihat jamaah hari ini, saya pun tak tahu saudara bertakwa atau tidak. Yang bisa kita lakukan adalah teguh dada, tanya hati, apakah rasa takut itu terhadap yang disuruh oleh Allah taat, itulah dia menunjuk kita menjadi mulia. Apakah larangan-larangan yang diberikan Allah ragu-ragu kita taat, kemudian kita tinggalkan yang dilarangnya, di saat itulah kita mulia, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana wajib kita berganti-ganti mengingatkan, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Orientasinya adalah mengingatkan kepada diri, mana yang disuruh kerjakanlah, mana yang dilarang tinggalkanlah. Tak perlu didiskusikan terlalu panjang, membuat nanti kita makin ragu mana suruhan, mana larangan, sehingga dipoleslah dia menjadi sesuatu yang bohong atau yang membuat kita keraguan dalam beragama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada seorang laki-laki, hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, begitu juga disampaikan dalam Ibnu Majah. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang singkat,
yang bisa membuat aku makin bertambah keyakinan dan ketakutan kepada Allah. Kata Rasulullah ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, nasihat yang singkat itu kepada laki-laki yang bertanya ini, "Idza qumtu sholatika sholatul muwadda." Apabila hendak engkau melakukan sholat, jadikanlah sholat itu sebagai sholat terakhir yang akan kau lakukan. Artinya, yang paling dekat dengan kehidupan ini, saudaraku, bukanlah anak, bukan istri, bukan tetangga. Yang paling dekat dengan diri ini bukanlah keluarga, tapi tak ada yang paling dekat dalam kehidupan kita ini kecuali adalah kematian. Saudara berpikir nanti asar kita entah masih ada di dunia ini atau tidak. Jangankan nanti asar, saudaraku, zuhur Jumat hari ini pun belum tentu entah masih ikut kita sholat Jumat ini atau tidak. Jangankan sholat Jumat ini, saudaraku, khutbah ini pun tak ada jaminan entah bisa sampai selesai saya sampaikan atau tidak. Apa sebab? Kita sepakati hari ini yang paling dekat dengan kita adalah kematian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa arti pesan Nabi? Idza kuntu sholatika, kalau kau tegak melaksanakan sholat, sholatul muwadda, kerjakan sholat seolah-olah sholat terakhir, bermakna kita ingin bermuhasabah diri. Kalaulah hari ini dikasih Allah kesempatan sholat, apakah mampu kita lakukan sholat terbaik yang akan kita persembahkan hari ini? Kalaulah hari ini hari terakhir kita di dunia ini melaksanakan sholat Jumat, apakah sholat Jumat sepanjang kita sudah ingat akil balik sholat di dunia ini, bisakah saudara memastikan ini sholat terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah? Rasanya belum, Pak Ustaz, masih jauh lagi. Melayang pikiran, banyak beban yang harus kita pikirkan, betul. Tapi saudara tak boleh menyerah. Hari ini kita pantang menyerah. Apa sebab? Karena yang bisa mengantarkan kita melakukan sholat terbaik ataukah sholat itu khusyuk, bisa memaknai sholat, tidak lain kecuali saudaraku harus punya ilmu dalam ibadah ini. Maka kalau diangkat perkataan ulama dalam kitab Bajuri itu, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi tak pakai ilmu, sebenarnya amal dia itu ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Kalau begitu, Pak Ustaz, untuk apa awak sholat? Pikiran awak kan kemana-mana. Salah. Yang betul adalah sholatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi wajib bagi kita semua menuntut ilmu, mencari ilmu bagaimana sebenarnya sholat yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus takbiratul ihram? Cari ilmunya. Kenapa harus kita membaca doa iftitah yang rukunnya membaca suratul Fatihah? Kenapa dia harus kita baca, Pak Ustaz? Kenapa harus ada ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud? Banyak di antara kita ini, mohon maaf keluargaku, yang hanya kita ibadah mungkin masih ikut-ikutan. Ruku orang, ruku kita. Sujud orang, sujud kita. Mohon maaf, kadang-kadang sudah rajin kita sholat, tapi efek dari sholat itu tak nampak dalam kehidupan nyata. Mana buktinya, Pak Ustaz? Satu sisi syukur alhamdulillah, rajin sholat, rajin berjamaah ke masjid, tapi bagaimana rajinnya ibadah, begitu juga dia rajinnya menipu orang. Bagaimana dia rajinnya ibadah, mengambil hak orang pun tak berhenti juga. Bagaimana rajinnya dia ibadah, mau nyakiti hati orang pun begitu juga rajinnya. Lalu kenapa tak ada efek dalam sholat? Jawabnya, dia bertahan dengan kebodohan dan ketidaktahuannya. Saudaraku, memang tak enak didengar khutbah ini,
tapi ini bentuk kasih sayang. Khusus masyarakat Ujung Batu di kecamatan kita, setiap masjid kajian-kajian melimpah ruah. Kajian subuh ada, kecamatannya ada, masing-masing subuhnya bermasjid musola kita buat dalam rangka jangan sampai ada orang Ujung Batu yang tak paham dengan agama. Dibuat gerakan subuh, dibuat kajian antara maghrib isya, mudah menjumpai ustaz-ustaz sekarang. Bagi saudara yang mungkin latar belakangnya tak dari agama, tak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, 100 lebih di kecamatan Ujung Batu ustaz-ustaz kita. Belajarlah, hadirlah, jangan banyak alasan lagi saudaraku yang dimuliakan Allah. Setiap Jumat diumumkan, barangkali kita sudah mulai jenuh dan bosan. Kalau ustaznya lokal mungkin tidak lagi mau mendengar. Biasa kami bertemu. Saya ingin penceramahnya doktor, ingin profesor, LCMA. Kami tak mau hanya bergelar S1. Boleh. Kita sudah lama bertahun-tahun menghadirkan doktor hadir, profesor hadir, LCMA hadir, disiplin ilmu kita datangkan ke kota Ujung Batu. Lalu kalau juga tak sempat hadir, tak mau hadir, bertahan dengan kebodohan yang kita miliki, maka tak salah-salah ustaz kita lagi. Mungkin salah kita yang kurang bersemangat dalam menuntut ilmu saudara. Hari ini di mimbar kita tak mungkin cukup waktu menjelaskan kenapa kita harus takbiratul ihram. Kenapa kalimat takbiratul ihram itu tak bisa digantikan dengan bahasa lapas apapun. Padahal sebenarnya Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ar-Rahman juga adalah nama Allah. 99 Asmaul Husna. Kenapa tak ada yang bisa mewakili kalimat Allahu Akbar? Apa salahnya kita ganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar? Apa sulitnya untuk mengucap itu? Tapi orang yang mengganti kalimat lafaz Allah dalam takbiratul ihram, maka dinyatakan batalat salatuhu, batal salatnya. Apa sebab? Itu sudah menjadi baku bahwa takbiratul ihram wajib harus melafazkan Allahu Akbar. Kalau saja Allahu Akbar ini dibawakan dalam kehidupan nyata, wajarlah saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang sholat itu sehat, otaknya tak mau menipu saja. Kalau kalimat Allahu Akbar ini dibawakan dalam kehidupan nyata, Allah Maha Besar, bolak-balik kita sampaikan di mimbar dan kajian-kajian, tak ada kita di saudaraku yang berhak membesarkan diri, apalagi dibesar-besarkan. Yang besar itu hanyalah Allah. Mana buktinya Pak Ustaz? Sebesar-besarnya perasaan Fir'aun karena jabatan yang diberikan oleh Allah, mana Fir'aun hari ini? Mati juga saudara. Disebabkan karena Qarun dibesar-besarkan karena harta melimpah ruah, mana Qarun hari ini? Mati juga saudara. Dan orang Ujung Batu pun termasuk yang menyampaikan khutbah ini. Kalaulah besar dikarenakan karena isi kepala ilmu, maka kita juga sudah lama yang dibuat Allah bercontoh dalam Quran. Orang-orang terdahulu pun yang merasa dirinya besar, membandingi kebesaran Allah, membincang tuah kebesaran itu sehingga lupa diri, maka mereka sudah lama juga ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, orang yang takbiratul ihram, dia sadar yang Maha Besar adalah Allah, dirinya adalah kecil. Berapa banyak orang menyanjung kita hari ini? Berapa banyak orang yang mengatakan jempol dua untuk kita hari ini? Berapa banyak orang yang tepuk tangan prestasi kita hari ini? Ingat saudara, hari ini kita mati, bedanya hanya ada yang mati hari ini hanya diingat orang hanya sehari saja. Ada orang yang meninggal hari ini mungkin karena ada wirid 3 malam berturut-turut, 3 malam dia masih diingat oleh orang lain. Ada hari ini yang meninggal saudaraku, bisa saja 7 hari ke depan orang masih mengingatnya. Lalu hari ini siapa kita saudara? Apakah kita butuh orang lain akan mengingat kita? Paling lama 10 tahun orang akan lupa saudaraku. Apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah?
awwalu ma yuhasabu bi amali abdi as-shalah. Besok kalau kau tegak di hari kiamat itu, kata Allah, tak ada, kata Rasulullah, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah kecuali as-shalah. Salat enggak kau? Saya sudah sholat ya Allah, akan diaudit bagaimana cara sholat. Apa rakaat zuhur itu, berapa rakaat kau yang ingat sama aku, kata Allah. Jangan-jangan mulai kau takbiratul ihram kau tak pernah ingat sama aku, kata Allah. Jawabnya tak ada kecuali belajarlah hari ini saudaraku, dengan ketidaktahuan mungkin karena ketidakpahaman kita. Mulai hari ini ada majelis ilmu, hadirlah. Ada kajian-kajian ilmu, sempatkan hadirlah. Demi Allah, hanya dengan ilmulah kita tahu bagaimana cara sholat yang khusyuk. Hanya dengan ilmu itulah kita paham apa yang kita baca selama bertahun-tahun kita sholat. Hanya dengan ilmu, saudaraku, kita bisa memaknai apa orientasi sholat yang kita lakukan itu. Maka pesan Rasulullah ini sedang menjadikan cambuk cemeti bagi kita hari ini. Jangan bertahan dengan ketidaktahuan kita. Bagaimana supaya merasakan ini adalah sholat terakhir? Tak ada kecuali karena merasa sholat yang dilakukan belum sempurna, maka tuntut ilmu supaya merasa inilah sholat terakhir yang kulakukan ya Allah. Tolong terima, inilah batas kemampuan hamba. Kepasrahan itu yang diinginkan oleh Allah, dan kemudian kita akan merasa tenang. Perjalanan ini sangat panjang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Idza kuntu sholat, apa engkau tegak untuk sholat, sholatul muwaddah, kerjakan sholat itu seolah-olah itu adalah sholat terakhir. Mari kita pikirkan, kita renungkan, saudaraku, sekian puluh tahun kita menyembah Allah. Sholat yang manakah yang paling khusyuk kita lakukan di hadapan Allah? Sekian banyak sholat zuhur yang kita lakukan, Jumat kita lakukan. Jumat keberapakah yang kita total bisa maksimal menghadap Allah? Maka itu semua dapat, sekali lagi, mari kita belajar bersama, cari ilmunya, supaya selamat kita dunia dan akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.